Halo semua, perkenalkan saya Yunita Ardiani. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma Astar. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu apa itu algoritma Astar? Kedua, komponen dari algoritma Astar serta yang terakhir contoh dari algoritma Astar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, apa itu algoritma Astar? Algoritma Astar merupakan salah satu algoritma pencarian yang dimana menganalisa input dan mengevaluasi sejumlah jalur yang mungkin dilewati serta menghasilkan solusi. Algoritma ini mencari jarak dengan rute terpendeknya, yang dimana akan ditempuh suatu poin awal sampai ke objek tujuan. Algoritma Astar merupakan perluasan dari algoritma Dijkstra. Perbedaannya terletak pada nilai heuristik. Apa itu nilai heuristik? Nilai heuristik merupakan jarak sebenarnya dari titik sumber ke titik tujuan. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu komponen dari algoritma Astar. Algoritma Astar memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen yang terdapat dalam algoritma Astar yaitu: pertama ada G, merupakan jarak dari titik awal. Kedua ada H, yang merupakan jarak dari titik akhir, dan yang terakhir ada F yaitu nilai heuristik. Bagaimana cara kita mencari F atau nilai heuristik? Nah, nilai heuristik dapat kita cari dengan menggunakan rumus F sama dengan jarak titik awal ditambah dengan jarak titik akhir, atau F sama dengan G ditambah dengan H. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu contoh dari algoritma Astar. Contoh algoritma Astar, mari kita pindah ke Excel agar lebih jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan algoritma Astar. Seperti yang saya bahas pada slide sebelumnya di PowerPoint, algoritma Astar merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari rute terpendek atau lintasan terpendek. Sebelumnya di sini saya sudah membuat kotak, beberapa kotak, dan di sini ada kotak warna hijau dan kotak warna kuning. Kotak warna hijau saya sebagaikan titik awal dan warna kuning saya gunakan sebagai titik tujuan. Di dalam algoritma Astar memiliki 3 komponen atau fungsi, yaitu G untuk jarak ke titik awal, H jarak ke titik akhir, dan F merupakan akumulasi dari G dan H. Untuk mendapatkan nilai F ini tentu dengan cara jarak ke titik awal atau G ditambah dengan jarak ke titik akhir atau sering disebut H. Dalam setiap kotak tentu memiliki nilainya masing-masing. Sudah seperti ini, sudah saya contohkan. Nilai ini untuk G, ini untuk H, dan ini untuk F. Nah, untuk mendapatkan nilai dari G, H, dan F tentu menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras yang kita ketahui yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari akar di dalam Excel kita menggunakan fungsi SQRT, kemudian untuk mencari nilai dari masing-masing kotak ini. Baik, langsung saja di sini saya akan contohkan bagaimana cara untuk mencari nilai dari masing-masing kotak. Pertama, kita cari nilai dari daerah kotak dari titik awalnya dulu. Awalnya di sini kita cari nilainya di sini dulu dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu SQRT. Di sini nilainya dapat 1 karena dari titik awal ke sini itu 1. Jadi kita buat akar kuadrat dari 1 yaitu tetap 1, ditambah ke sini juga 1, jadi tulis 1, jadi dapat 1,4. Kemudian untuk nilai H nya kita tulis SQRT juga. Untuk nilai awal nilai H kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Untuk 4 kuadrat yaitu 16, ditambah ke sini dapat 1 kuadrat ya 1, tulis 1. Oke,
Oke, jika sudah, sekarang kita cari nilai F, yaitu akumulasi dari G dan H. Kita gunakan rumus sum. Blok ini ditambah dengan ini. Oke, jadi sudah dapat nilai F yaitu 5,5. Sama, kita buat di bawahnya juga. Nah, karena ini dia sejajar, maka nilainya 0. Kita tulis 0. Tapi dia ke sini 1, berarti nilainya 1. 0 tambah 1. Oke, dapat 1. Dan sekarang untuk nilai H, SQRT. Nah, sama seperti tadi, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Oke, ini salah. 4, akar dari 4 kuadrat yaitu 16. Ditambah dengan dari sini hitung 1, 2. Akar dari 2 kuadrat yaitu 4. Kita tutup. Oke, sudah dapat 4,5. Sama seperti di atas, untuk mencari nilai F kita gunakan fungsi sum blok ini dan ditambah dengan ini. Oke, sudah mendapatkan nilainya juga. Kita ke sini lagi, ke bawahnya SQRT. Nilainya 1 ditambah 1. Oke, 1,4. Selanjutnya juga kita buat SQRT. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4 sama akar dari 4 itu 16 ditambah 1, 2, 3. Akar dari 3 9. Nah, dapat 5. Kemudian sama seperti tadi, kita gunakan rumus sum. Oke. Nah, sudah dapat 6,4. Selanjutnya karena daerahnya hanya sekitar sini, sebelah sini sudah terpenuhi, ini sudah dapat nilainya. Sekarang kita loncat ke sini. SQRT. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena dia sejajar maka nilainya 0 ditambah 1. Oke. Kemudian SQRT untuk nilai H-nya dari sini 1, 2, 3. Berarti akar dari 3 kuadrat yaitu 9 ditambah dengan 1. 1 kuadrat 1. Tutup. Sudah dapat. Kita mencari nilai F dengan rumus sum. Ini ditambah dengan ini. Oke, sudah dapat. Kemudian ke sini SQRT sama, karena dia sejajar maka 0 ditambah 1. Kemudian sama dengan SQRT. Untuk nilai H kita hitung di sini 1, 2, 3, 9. Akar 3 itu 9. Dan kita hitung lagi dari sini 1, 2, 3, 9 juga. 3 juga maksudnya, akar 3 itu 9. Oke, sudah dapat nilainya. Kita cari F dengan rumus sum. Sama seperti yang tadi, kita tambahkan saja. Oke, sudah dapat. Karena ini juga sudah full, kita langsung ke sini. Oke, dia tidak sejajar, maka nilai dia itu 1 ditambah 1 juga. Oke. Kemudian di sini 1, 2, akar dari 2 4. Kemudian sini 1, 4 ditambah 1, 2,2. Nilai F nya kita cari dengan rumus sum sama seperti tadi. Kita tambah, kita oke, sudah dapat 3/7. Di bawahnya juga sama SQRT. Karena dia sejajar maka 0 ditambah
1. Oke, sudah. Kemudian SQRT. Oke, 1 2 4 ditambah 1 2 kuadrat juga 4. Oke, sudah. Kita gunakan rumus sum. Nilai ini kita tambah dengan nilai ini. Oke, sudah mendapat 3,8. Sama, kita isi juga yang ini. SQRT 1 ditambah 1. Oke, selanjutnya kita SQRT juga untuk nilai H-nya. 1 2 itu 4 ditambah 1 2 3, akar dari 3 itu 9. Sudah dapat nilainya, kita gunakan fungsi sum untuk mendapat nilai F. Oke, sudah. Nah, ini daerah dari sekitar titik awal kan sudah penuh, sudah ada nilai-nilainya. Sekarang kita pilih nilai F atau akumulasi dari G ditambah H itu yang terkecil dari kotak yang mana? Nah, yang ini kan. Maka kita tandai terlebih dahulu kotak ini. Kita pakai warna bebas saja. Oke. Warna biru ya. Kita pakai warna biru. Nah, karena langkah selanjutnya setelah ini sudah mendapat nilai terpendeknya atau lintasan dengan nilai terpendek yaitu 3,7. Untuk mencapai titik tujuan tentu belum bisa karena belum ada ya ininya, nilai-nilainya belum bisa jadinya. Sekarang kita cari lagi nilai dari masing-masing kotak ini. Oke, ini. Baik, kita mulai dari sini. Sama seperti tadi SQRT. Karena dia sejajar, untuk nilai G dulu ya. Karena dia sejajar, maka nilainya 0. Ditambah 1 2, akar dari 2 4. Oke, sudah. Untuk H-nya SQRT ditambah 1 2 yaitu 4. Oke, sudah. Kita gunakan sum lagi untuk mendapat nilai F ditambah ini. Oke, sudah dapat 4,2. Selanjutnya kita isi nih sama SQRT. Nah, nilainya berapa? 1 2 berarti 4 ditambah di sini 1 4 ditambah 1 tetap 1. Oke, sudah dapat. Kemudian ini SQRT nilai H-nya 1, tertulis 1 dan 1 juga. Oke, sudah. Kemudian kita gunakan sum. Nilai ini G ditambah dengan H. Oke, selanjutnya kita gunakan ini lagi SQRT. Nah, itu lagi 1 2 berarti 4 ditambah naik 1 2 4 juga 2, maksudnya 2, akar dari 2 itu 4. Oke, sudah. Selanjutnya sama dengan SQRT untuk nilai dari H-nya, karena dia sejajar maka di sini 0 ditambah 1. Oke, dapat 1. Kemudian kita sum ini ditambah H
Oke, dapat 3,8. Selanjutnya kita isi lagi di sini SQRT kita hitung lagi 1, berarti 1 ditambah naik 1 2, kalau dari 2 4. Selanjutnya SQRT lagi, karena dia masih sejajar berarti nilainya 0, ditambah 1 2, kalau dari 2 4. Oke, kita gunakan zoom untuk menghitung dan mendapatkan nilai F dari G dan H. Kita tambahkan. Oke, sudah mendapat nilainya. Oke, lagi satu. SQRT. Nah, dia di sini 0. Kita tulis 0. Dia sejajar, dia sejajar, maka kita tulis 0 dan ditambahkan 1 2. Akar kuadrat dari 2 itu 4. Oke, selanjutnya SQRT. Nah, di sini karena dia sejajar juga maka nilainya 0. Tambah 1 2 3. Akar dari 3 itu 9. Oke, sudah. Sekarang kita zoom. Kita tambah. Oke, sudah mendapat. Nah, ini dalam 5 kotak ini 1 2 3 4 5 kita sudah cari nilai-nilainya ya. Yang di sekitar titik tujuan yang kedua yang terdekat tadi. Nah, kita cari lagi mana sih titik yang atau nilainya yang lintasannya terpendek lagi. Nah, tentu ini lagi kan, maka kita tandai biru lagi nggak apa-apa. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk lintasan terpendek dari titik awal warna hijau ini kotaknya sampai ke warna kuning dapat melalui dengan lintasan terpendeknya yaitu 3,7 seperti ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada kesalahan hitungan ataupun kesalahan kata-kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.